wabarakatuh. Welcome to our channel Ngobrol Swakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Perkenalkan, nama saya Matla Ulu Fatima dan di sini kita akan berbincang mengenai vlog yang akan dilombakan di IPP BMM 2021 bersama Mas Nur Firdiogi. Halo Mas Firdiogi. Halo, selamat sore Lulu. Selamat sore Mas Dio, apa kabarnya nih Mas Dio hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari apapun hal-hal yang berbahaya, khususnya dari virus wabah ya Mas ya. Amin. Nah teman-teman, Mas Dio ini adalah salah satu tim vlog dari IAIN Purwokerto yang mengikuti IPP BMM 2021 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang udah tahu apa itu IPP BMM, bisa langsung komen di bawah ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu IPP BMM, simak terus video kita, jangan di skip, ikuti terus deh pokoknya video kita sampai akhir. Mas Dio nih, ya. Mas Dio ini kan tim vlog dari IAIN Purwokerto yang mengikuti IPP BMM nih Mas. Nah, bisa nih Mas menceritakan, Mas Dio ini menceritakan sebenarnya apa sih IPP BMM? Oke, jadi IPP BMM itu adalah invitasi Pekan Pengembangan Mahasiswa, bakat dan minat mahasiswa. Bakat dan minat mahasiswa. Bakat dan minat mahasiswa. Iya. Panjang sekali. Panjang ya, karena ada ribet ya. Iya, benar. Jadi itu adalah event 2 tahunan. Oh, jadi lomba dari setiap unit gitu apa ya? Yes, dan itu diikuti oleh PTKIN di Jawa, hanya di Jawa dan Madura. Wow, berarti memang cakupannya itu cukup luas ya Mas ya, karena di Jawa sama di Madura. Iya. Ada 18 PTKIN yang mengikutinya di gitu. tahun ini. Tahun ini 18. Terus nih Mas, mungkin dari tim ya di IAIN Purwokerto ini yang mengikuti lomba ini ada siapa aja nih Mas? Kalau di tim vlog itu ada 3 kan. Oh, ada 3. Pertama ada saya, kemudian yang kedua ada Mas Arifin dari KPI, terus yang ketiga ada Aulia Rahmawati dari BKI. Oh, dari BKI. Dan kebetulan kita dari Fakultas Dakwah semuanya. Oh, iya. Berarti memang ini 3 orang ya Mas? 3 orang, iya. Biasanya kalau lomba-lomba kayak gini tuh ada batasan-batasannya kayak gitu juga apa enggak sih Mas-masnya yang IPP BMM ini? Karena ini dibatasi oleh Juknis ya, jadi di Juknis itu disebutkan bahwa satu tim vlog itu terdiri dari 3 mahasiswa. 3 mahasiswa, iya. Makanya dipilihnya 3 gitu 3, ya? Iya. Oke. Terus nih Mas, kan sudah ada nih ya, videonya sudah jadi gitu ya. Bisa nih Mas Dio itu menceritakan sebenarnya di dalam video itu gimana sih kayak gitu? Oke, jadi di dalam video vlog itu kita mengangkat tentang asyiknya kuliah di PTKIN. Oh gitu. Jadi kita itu berbicara mengenai kampus kita, IAIN Purwokerto. Ada berapa fakultasi di sini, terus ada berapa prodi, terus fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di kampus, seperti perpustakaan kayak gitu kan, juga ada sarana buat ormawa kayak gitu, dan juga kita juga mengangkat tentang pesantren mitra. Oh, nah ini iya, ini yang jadi daya tarik tersendiri di PTKIN nih. Karena di PTKIN khususnya IAIN Purwokerto itu kan untuk keunggulannya itu ada di pesantrenisasi. Nah, benar banget nih. Dan kemarin kita juga kita juga melakukan tag di salah satu pondok pesantren mitra. Oke. Kalau nggak salah saya juga melihat videonya dan itu bagus banget, dan saya nggak nyangka ternyata di situ juga dicantumin ada yang dari pesantren mitranya gitu loh. Pesantren mitra gitu ya, pesantren mitranya gitu. Oke. Keren banget sih, soalnya ini kan supaya teman-teman di sana itu juga paham apa itu PTKIN, terus di dalamnya ada apa aja, termasuk yang penting banget itu jurusan-jurusannya, prodi-prodinya kayak gitu kan ya Kak. Secara umum, secara general kita baru ke fakultas. Gitu. Belum masuk ke prodi kayak gitu. Terus juga cara masuk atau sistem seleksi untuk masuk ke PTKIN khususnya IAIN Purwokerto kan melalui SPAN, PTKIN, PTKIN dan mandiri, ujian mandiri seperti itu. Oh iya, benar banget, karena alur-alur yang seperti ini yang sangat dibutuhkan sama teman-teman yang mungkin baru keluar dari SMA kayak gitu ya. Iya. Gimana sih caranya kita masuk ke PTKIN gitu kan? Selain kita juga memperkenalkan kampus kita sendiri kayak gitu. Terus juga gimana sih cara masuknya kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Iya sih, menarik banget nih Kak, soalnya ada nih teman saya juga kayak gitu, dia itu pingin masuk ke PTKIN tapi
langkah-langkahnya dia bingung apa sama atau enggak kayak gitu. Terus memang kan bahasanya dia suka kadang beda kayak gitu ya. Jadinya terbantu banget sih kalau lihat video ini gitu. Oke, terus nih Kak, sebenarnya kalau dilihat dari video nih yang udah jadi, Kakak ini dapat inspirasi dari mana nih? Soalnya keren banget sih Kak, maksudnya step-step kayak gitu. Terima kasih loh. Oke, kalau inspirasi kita dapatnya random ya. Oh, random. Random. Selain kita juga melihat dari kondisi kampus kayak gitu kan ya. Terus gimana sih kita juga gimana cara membuat video ini tertarik. Kita juga memasukkan backsound kayak backsound seperti backsound TikTok kayak gitu kan ya. Bener. Karena untuk menarik audiens agar bisa enjoy menikmati videonya kayak gitu sih. Apalagi sekarang kan yang namanya TikTok itu tuh lagi boom banget. Happening banget. Nah, makanya dimasukin kayak gitu supaya mereka itu bisa lebih kayak ngerasa, oh ini nih tertarik yang lagi booming gitu iya, ya bener, kan. Kayak gitu sih. Oke. Terus nih Kak, sebenarnya nih ya kalau dilihat dari videonya udah bagus gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak kayak kesulitan pas lagi dihadapi lagi pembuatan video kayak gitu tuh ada nggak sih Kak? Kalau kesulitan overall sih nggak begitu sulit-sulit banget gitu ya. Paling cuma tantangannya itu kan karena kita tag-nya itu pada awal puasa. Oh, awal puasa. Awal puasa. Wow. Hari pertama puasa. Jadi kita tuh tag-nya itu 3 hari. 3 hari. 1 hari sebelum puasa, terus 2 hari pas hari pertama dan hari kedua puasa. Kayak gitu. Itu kan masih masa adaptasi dari yang pertama yang belum puasa terus puasa kayak gitu ya. Yang paling kita harus menahan haus. Rasanya gini ya. Ya rasanya tuh kita lapar cuma kita haus gitu kan. Karena kita tuh keliling kita ngobok-ngobok kampus. Kita naik turun tangga, naik turun lift di rektorat kayak gitu kan, di hall perpustakaan. Terus kita juga ambil tag juga di pojok penginyongan di perpustakaan, di rektorat. Kita sampai naik ke lantai 5 sih, terus di FEBI sampai lantai 6, terus di Syariah juga, terus di dakwah gitu kan, semua gedung kita kelilingi. Terus juga kita juga keluar juga ke pesantren mitra kan, lumayan jarak jauh dari Purwonegara ke Dukualuh. Panas kayak gitu kan, lagi puasa di Betawa. Lengkap ya. Terus di sana juga keliling-keliling kayak gitu kan. Gitu. Oh iya sih, ini jadi tantangan banget ya Kak. Bener-bener sih, karena memang udah lagi hari pertama puasa. Terus yang namanya ngebikin video kayak gitu kan nggak satu kali tag, kita retake. Kita berapa kali retake, terus juga kita harus jaga mood, jaga emosi kita kayak gitu. Bener banget tuh. Bener-bener harus dijaga. Apalagi kan secara umum sinya kita tuh di outdoor kayak gitu kan. Kita juga panas-panas di depan rektorat kayak gitu. Kayak gitu sih. Wah, luar biasa banget. Ini yang jadi tantangan. Tapi kalau kayak cuaca kayak gitu itu jadi tantangan tersendiri nggak sih Kak kemarin? Cuaca juga termasuk sih. Cuaca termasuk. Hujan juga atau panas gitu? Hujan. Kalau hujan kita juga nggak bisa tag, terlalu panas kita juga nggak bisa tag. Oh gitu, terlalu panas juga nggak bisa? Iya, jadi kalau terlalu panas kan terlalu light. Oh iya. Nggak masuk kayak gitu. Jadi sekitar jam 2 siang itu kita baru tag. Gitu. Oh iya sih, kalau jam 12 selain noise juga kan. Oh iya. Banyak yang berlalu lalang kayak gitu. Terus kan juga lagi apa sih namanya, cerah-cerahnya kayak gitu. Oh iya. Ganggu ini ya, belum optimal kayak gitu. Benar. Oke. Terus nih Kak, ngomong-ngomong sama video tadi nih Kak, mungkin dari teman-teman juga di sana kepo nih kan, mau nonton video vlog yang dibuat itu nonton di mana nih Kak? Oke. Jadi untuk videonya itu diupload di channel saya kebetulan, karena bukan apa-apa, karena menurut Juknis itu harus diupload di salah satu akun YouTube channel peserta. Kebetulan saya yang di YouTube channel saya yang diupload kayak gitu. Di YouTube channel Nur Firdiogi, cari aja namanya tuh, asiknya kuliah di PTKIN IAIN Purwokerto. Jadi teman-teman nih buat kalian yang kepo sama videonya bisa dilihat di YouTube channel Nur Firdiogi. Asiknya judul videonya asiknya kuliah di PTKIN IAIN Purwokerto. Asiknya kuliah di PTKIN IAIN Purwokerto. Kak nih buat yang terakhir nih ya, kesan dan pesannya nih membuat video vlog itu gimana sih Kak yang kemarin nih? Kalau kesannya itu benar-benar amazing banget ya. Karena kita tuh harus mengangkat
kampus kita, untuk mempromosikan kampus kita. Selain untuk dilombakan juga kita juga mempromosikan juga kampus kita kayak gitu kan. Jadi kita harus melihat bagaimana sih sisi kampus yang harus kita tampilkan kayak gitu kan. Harus kita tonjolkan kayak gitu sih. Jadi itu yang benar-benar apa sih namanya berkesan banget gitu kan. Selain kita juga harus ekstra tenaga kayak gitu kan. Terus juga kita harus berpikir gimana sih cara istilahnya itu menjual kayak gitu loh. Agar videonya tuh menarik bagi audiens kayak gitu. Terus itu juga kan ada rasa bangga tersendiri ya kayak ya, karena kita itu bisa up kampus kita loh kayak mewakili gitu ya. Kampus kita sendiri kayak gitu. Dan ini jadi pengalaman yang menarik banget tentu dong buat kakak sama buat temen-temen tim gitu. Buat saya sendiri juga ini pengalaman banget karena ini di tahun terakhir saya kuliah, saya bisa mewakili kampus. Wah, luar biasa. Di event sebesar IPB BMM seperti itu. Keren banget sih. Semoga bisa terus menebar manfaat, menebar inspirasi dan buat tim juga semoga diberi kesuksesan selalu deh pokoknya. Terima kasih banget ya Kak udah dateng di podcast Fakultas Dakwah di Ngobras Fakda. Semoga Kakak semakin sukses deh buat semuanya. Sama-sama. Pengalamannya semakin banyak. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, dan teman-teman nanti juga di akhir video kita bakal tampilin video vlog yang tim vlog dari IAIN Purwokerto ini buat ya. Jadi tonton terus sampai selesai dan perlu kita pahami bersama teman-teman bahwa pengalaman adalah guru terbaik untuk diri kita. Karena pengalaman mengajarkan kita secara langsung untuk memperkirakan, mencoba, dan menghadapi kondisi di lapangan. Pengalaman dari orang lain memang tidak bisa membuat diri kita terjun langsung ke lapangan. Tetapi, paling tidak kita memiliki bekal untuk diambil pelajaran. Dan buat teman-teman di sana, tetap semangat, never give up, jangan pernah menyerah ya. Dan perbanyak terus inspirasi, tonton terus YouTube channel Fakultas Dakwah setiap sore jam 17.00 di YouTube channel Fakultas Dakwah tentunya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, namaku Aulia Rahmawati Fajri, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam IAIN Purwokerto. Kali ini aku ditantang untuk bikin vlog asiknya kuliah di PTKIN. Dan aku bakal ceritain kuliahku di IAIN Purwokerto yang menurutku tuh asik banget. Dan sekarang aku lagi kuliah sama dosen yang care banget, yang cara ngajarnya itu nggak bikin bosen, nggak bikin ngantuk, apalagi spana. Ini jadi salah satu alasanku betah banget kuliah di PTKIN. Oke, dilanjut lagi nanti ya. Aku dipanggil dosen nih. Mau tahu kampusku kayak apa? Don't go anywhere, tonton terus ya. Paket Asia. Nah, kepriwe betahih mbok? Kiye nyang karo bahasa ngapak ya, bahasa daerah Banyumasan. Jadi aja pada gumut apa mending bingung. Anu sok ditelan sor, ger liwat saya. By the way, kalian tahu nggak sih jumlah PTKIN yang ada di Indonesia ada berapa? Jadi, total PTKIN yang ada di Indonesia ada 58, yang terdiri dari 17 UIN, 24 IAIN, dan 17 TAIN. Purwokerto memiliki gedung untuk menunjang kegiatan akademik dan perkuliahan, di antaranya gedung rektorat yang memiliki 5 lantai, gedung perpustakaan yang sudah terakreditasi A, laboratorium, dan gedung perkuliahan yang representatif.
Dan untuk fakultas yang ada di IAIN Purwokerto yang dapat teman-teman pilih ada 5. Di antaranya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, serta program Pasca Sarjana untuk Strata 2 dan Strata 3. Berbicara mengenai keunggulan, IAIN Purwokerto memiliki salah satu program unggulan yaitu pesantrenisasi yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pendalaman ilmu-ilmu agama kepada mahasiswa yang difasilitasi oleh pondok-pondok pesantren mitra. Dan sekarang saya berada di salah satu pondok pesantren mitra IAIN Purwokerto. Tidak hanya itu, IAIN Purwokerto juga mengakomodasi pengembangan bakat minat mahasiswa dan tempat yang representatif, seperti yang ada di belakang saya. Perbedaan argumen dan perselisihan antara mahasiswa dan mahasiswa, bahkan mahasiswa dan dosen, itu sangat menyenangkan dan sangat dirindukan. Betul, dirindukan. Perkuliahan sekarang dialihkan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menunjang perkuliahan online dan model diskusi yang sedikit menantang dan berbeda. Apa yang berbeda? Lihat saya sekarang, sendirian! Gimana teman-teman, asik kan kuliah di PTKIN? Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk di PTKIN, khususnya IAIN Purwokerto dapat mengikuti seleksi pada SPAT PTKIN, UMPTKIN, dan UM Mandiri. Jangan sampai terlewatkan ya, jadi tunggu apa lagi? Yuk kuliah di PTKIN! Saya, Aulia Rahmawati Fajri, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN